Sekolah Minggu GKY Palembang. Wah, apa kabar nih adik-adik? Sudah siap sekolah minggu belum? Oh, Lause Karin dan Lause harap adik-adik semua sudah dalam keadaan siap ya. Oke, apalagi tapi kayaknya kita harus tanya kabar adik-adik dulu nih Lause Karin. Oke, adik-adik, apa kabar nih adik-adik hari ini? Baik katanya Lause. Oh, Sekolahnya bagaimana nih? Apalagi yang sudah mulai sekolah onsite ya, langsung datang ke sekolah, bertemu guru langsung. Pasti seru banget ya. Sudah, karena hampir berapa lama Lause ya? Hampir 1,5 tahun ya Wah, Lause ya, 1,5 kita nggak ke sekolah. tahun. Iya, pasti adik-adik senang sekali ya bisa datang ke sekolah ya. Yang masih online pun Lause harap tetap bersukacita ya di rumah ya. Oke, nah ngomong-ngomong Lause Karin, kenapa Lause Karin membawa tas cantik ini? By the way, Lause Rahel juga pakai tas loh. Iyalah, Lause Rahel ini sudah siap untuk Google Meet bersama adik-adik. Wah, ini sudah laptopnya sudah Lause Rahel siapkan di sini. Sama, Lause Karin juga lagi mau siap-siap untuk ketemu adik-adik semua di ibadah online ya. Wow, Lause juga mau tanya nih, gimana dengan adik-adik, sudah siap juga nggak sekolah minggunya? Wah, meskipun kita masih online ya, tapi Lause harap adik-adik tetap setia. Wow, masih setia kan adik-adik ya? Nggak ada yang bolong-bolong kan sekolah minggu online-nya? Enggak dong Lause, anak-anak sekolah minggu GKY Palembang kan setia-setia Lause. Oke, wah kayaknya kalau kita bawa acara nggak enak nih, Lause bawa tas, kita taruh dulu Simpan ya. dulu ya Lause Simpan ya. dulu ya. Oke. Nah, sudah kembali lagi deh bersama Lause Rahel dan Lause Karin. Tadi ngomong-ngomong tentang setia, ada satu orang sobat yang setia loh Lause. Siapa Lause? Siapa ya? Yang nggak pernah meninggalkan kita meskipun kita susah, senang, tapi dia selalu menemani kita. Kalau teman-teman kita kadang nggak ada ya Lause ya, Ada. nggak ikut sampai ke rumah ya Lause. Nggak ikut sampai ke rumah ya. Kadang teman kita nggak setia, tapi sobat kita ini setia. Setia tuh Lause. Siapa dia? Kita kasih tahu adik-adik yuk Lause. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Yesus! Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Nah, kita mau memuji Tuhan bersama yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Tapi sebelumnya, ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Kita akan membuka sekolah minggu kita dalam doa. Jadi adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, dan Lause Rahel akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami senang bisa berkumpul dengan teman-teman dan Lause-Lause di Sekolah Minggu GKY Palembang. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kami akan memuji-Mu dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, nah karena kita mau memujikan lagu tentang sobat yang setia, Lause ajak adik-adik semua berdiri. Karena masih pagi ya Lause Karin ya. Betul, harusnya kita semua masih bersemangat ya. Oke, silahkan berdiri adik-adik, kita mau pujikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
kasih adik-adik sudah menyanyikan pujian ini dengan bersemangat. Betul. Nah, ngomong-ngomong, adik-adik tetap dalam keadaan berdiri ya. Ngomongin tentang Tuhan Yesus kita yang setia, Lause. Betul. Walaupun kadang kita nggak setia, tapi Tuhan Yesus selalu setia ya, Lause ya. Betul. Aduh, Tuhan kita baik sekali, Lause. Dia Wow. setia, tidak pernah meninggalkan kita. Berarti sebagai anak Tuhan yang punya Tuhan yang baik sekali, kita pasti bersuka cita ya, Lause Tentu ya. saja dong. Wah, kalau begitu adik-adik, sebagai anak Tuhan yang punya Tuhan yang begitu mengasihi kita dan juga setia, mari kita mau nyanyikan pujian dalamnya hatiku jadikanlah. Biarlah dengan pujian ini kita mau tunjukkan kalau kita bersuka cita karena hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita nyanyikan dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Mari adik-adik kita bersuka cita bersama dengan pujian ini. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke. Nah, adik-adik semua boleh duduk kembali. Mengucap syukur ya, hari ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, bersuka cita karena kita semua punya Tuhan yang sayang kita, yang setia. Oke, adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang adik-adik bisa duduk yang rapi. Kalau posisi adik-adik masih tidur-tiduran, masih malas-malasan di kursi, langsung minta sekarang kita mau duduk yang rapi karena kita mau menyanyikan sebuah pujian yang bercerita bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita. Wah, dialah Tuhan Yesus ya adik-adik. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya ada satu Tuhan adik-adik. Lause harap adik-adik menyanyikan pujian ini dengan sikap yang sungguh-sungguh karena kita akan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Ia mengasihi
sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa kami bersukacita memuji Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Lause yang akan membawakan cerita hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Lause senang sekali bisa menjumpai kalian pada hari ini. Sebelum kita memulai cerita kita pada hari ini, Lause mau bertanya, siapakah yang pernah mendengar nama Hachiko? Ya, sebagian dari kalian tentu sudah pernah mendengar ya. Hachiko adalah nama seekor anjing. Anjing ini begitu setia menunggu majikannya di stasiun. Sedangkan majikannya itu sudah meninggal. Tetapi dia tetap menunggu di stasiun itu sampai dia sendiri pun meninggal. Nah, di Jepang anjing Hachiko dilambangkan suatu kesetiaan. Pagi ini Lause pun mau menceritakan tentang kesetiaan. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca ayat Alkitab, yaitu yang kita ambil di dalam Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18 yang berbunyi sebagai berikut. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah anak-anak, dikisahkan pada zaman kerajaan Babel, di mana di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar mendirikan atau membuat sebuah patung yang sangat besar. Dan patung itu dibuat dari emas loh. Raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah patung yang dia buat itu. Tanpa terkecuali semua harus menyembah apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 3 orang pemuda tidak mau menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Mereka hanya mau menyembah Allah yang mereka sembah, yaitu Allah orang Israel, seperti Allah yang kita sembah saat ini juga. Siapakah ketiga pemuda ini? Ketiga pemuda ini adalah pemuda pilihan dari bangsa Yahudi, di mana mereka dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk dididik, untuk akan dijadikan sebagai pekerja di kerajaan Babel. Raja sangat marah mendengar apa yang mereka lakukan. Raja memerintahkan mencampakkan ketiga pemuda ini ke dalam perapian yang panas, yang sudah dipanaskan 7 kali lipat daripada biasanya. Mesak, Sadrak, dan Abednego pun diikat dan dibuang serta dicampakkan ke dalam perapian. Orang-orang yang mengikat dan mengangkat mereka itu ada yang mati terbakar karena panasnya perapian yang dipanaskan itu.
Tetapi betapa terkejutnya Raja Nebukadnezar. Dia melihat di dalam perapian itu, ketiga pemuda itu tidak mengalami seperti orang terbakar atau orang yang kepanasan. Bahkan dia melihat ada 4 orang di dalam perapian itu. Mereka berjalan-jalan seakan-akan tidak terjadi apa-apa di sana. Raja pun memerintahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego serta hamba Allah keluarlah. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar. Raja tambah terkejut. Raja melihat tidak ada apapun yang terbakar di dalam tubuh mereka. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada di tubuh mereka. Maka Raja Nebukadnezar pun berkata, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego." Raja pun pada saat itu segera memerintahkan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menghina Allah yang disembah oleh ketiga pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Abednego dan juga Sadrak serta Mesak diberikan pekerjaan sebagai petinggi-petinggi di dalam kerajaan Babel. Anak-anak, dari cerita pagi ini kita mengambil suatu hikmah di mana ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu setia kepada Allah yang mereka sembah. Walaupun mereka harus memilih untuk mengorbankan jiwa mereka, tapi mereka tetap taat pada kesetiaan mereka. Memang di dalam kehidupan ini, di dalam mengikut Tuhan atau mengikut Allah kita, tidaklah segampang yang kita pikirkan. Banyak hal-hal yang harus kita lalui dan kita hadapi. Tapi percayalah anak-anak bahwa Tuhan tetap setia kepada kita. Tuhan akan menolong kita dan memberikan yang terbaik kepada kita, seperti juga cerita yang kita dengar tadi, di mana karena kesetiaannya ketiga pemuda itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi suatu kedudukan yang tinggi, diberi suatu yang terbaik oleh Allah. Nah, anak-anak langsung mau bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti mereka, tetap setia walaupun kita harus memilih sesuatu yang sangat tidak enak bagi kita? Nah, bagaimana? Apakah kita mau memilih tetap tidur, tetap main game, atau pergi jalan-jalan daripada ke sekolah minggu? Nah, anak-anak jawab sendiri, tapi Lause hanya meminta agar kalian boleh tetap setia dan tetap taat dan tetap memprioritas yang terbaik untuk percaya dan setia kepada Allah kita, ya. Kita pilih yang terbaik, kita pilih tetap setia, apapun itu Tuhan akan menolong dan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita baca satu ayat Mas. Di dalam Mazmur kita akan baca bersama-sama, yaitu Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Kita ulangi sekali lagi, Mazmur pasal 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap doa yang benar. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui cerita pada hari ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan agar kami boleh tetap setia di dalam jalan-Mu. Kami boleh tetap di dalam jalan Tuhan walaupun itu susah bagi kami ya Tuhan, atau sulit bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami, menuntun kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami ini. Amin.
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Adik-adik, kita bisa melihat bahwa menjadi anak Tuhan yang setia itu tidak gampang adik-adik. Ada tantangannya, tapi kalau kita berjuang, kita minta tolong Tuhan bantu, kita pasti bisa. Dan percayalah adik-adik, Tuhan itu tidak akan meninggalkan anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan. Karena itu, mari adik-adik kita belajar untuk setia kepada Tuhan ya. Sama seperti ayat hafalan kita ya, Lause ya, adik-adik. yang terambil dari Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Oke, jadi adik-adik boleh hafalkan ayat hafalannya. Dan Lause tunggu ya. Kalau sudah selesai dihafalkan, boleh divideokan lalu kirim ke Lause. Oke adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita adik-adik. Caranya masih sama ya. Adik-adik bisa siapkan amplop yang sudah diberikan. Jangan lupa di depan kita tempelkan apa Rosa? Tanggal hari ini. Tanggal hari ini, dan di belakang kita tempelkan Stiker karakter. Betul langsung. Nanti boleh adik-adik simpan dulu, lalu adik-adik juga bisa persembahkan persembahan ini di bulan Desember ya adik-adik ya. Tapi buat adik-adik yang tidak memiliki amplop dan ingin memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR code di sini juga boleh ya. Minta bantuan dari papa mama sekalian ya. Sambil kita mau memberikan persembahan kita akan menyanyikan satu lagu. Satu lagunya judulnya apa nih Lause Karin? Judulnya Setia-setialah. Wow, berarti ya seperti firman Tuhan hari ini dong. Betul Ya. Lause. Oke adik-adik. Oh iya Lause, dan bukan cuman untuk seperti Sadrak, Mesak, Abednego ya Lause. Ada yang lebih setia lagi, katanya sama seperti Tuhan yang setia sampai Mati. Oke, mari kita pujikan lagu ini adik-adik sambil kita memberikan persembahan. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi adik-adik. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Wow, Lause dan Lause Karin senang ya adik-adik bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu bersama. Betul Lause. Oke deh adik-adik, sebelum kita tutup kita bergabung di Google Meet, kita mau tutup sekolah minggu kita di dalam doa ya. Oke, dan Lause Karin yang akan pimpin kita berdoa. Adik-adik, mari kita tutup ibadah di YouTube kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika setiap kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang setia, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, juga Tuhan mau mampukan supaya kami bisa jadi anak-anak yang setia dalam mengikut Tuhan. Tuhan yang mau memberkati setiap kami, dan kami akan melanjutkan ibadah kami di Google Meet. Tuhan yang berkati setiap kami dan setiap diskusi kami Tuhan.
Kami juga telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, selamat bertemu Lause dan teman-teman di Google Meet. Dan sampai jumpa minggu Minggu depan. depan. Tuhan Bye-bye. Yesus memberkati. Dah.